Selamat pagi pendengar Dialog Cirebon pagi ini kembali bersama Anda edisi Rabu 11 Desember 2024. Seperti yang kita ketahui pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan itu resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Tentu informasi ini menyebar luas begitu ya. Apakah ini merupakan kabar gembira atau tidak? Nanti akan kita bahas pagi ini di Dialog Cirebon pagi ini, dan kita akan membahas topik dampak kenaikan UMK terhadap ekonomi daerah atau perekonomian daerah. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa melalui telepon 0231-849-3259, bisa melalui WhatsApp ke 081324951935, bisa juga menyampaikan melalui kolom live chat kami di YouTube RRI Cirebon, karena pagi ini kita live YouTube juga selain mendengarkan melalui radio terestrial Anda, dan bisa juga Anda dengarkan melalui RRI Digital. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini kabar gembira atau tidak begitu bagi buruh di seluruh Indonesia khususnya di Cirebon, nanti kita akan tanyakan ke Pak Amal Subhan karena Pak Amal Subhan adalah Ketua Federasi Serikat Singa Perbangsa dan Koordinator Aliansi Buruh Cirebon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amal. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, agak kurang ke depan kayaknya Pak. Bagaimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pagi ini juga sudah hadir di studio ada Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Pak Novi Hendrianto SSTP MSI. Assalamualaikum, apa kabar Pak Novi? Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Semangat ya Pak ya? Pagi, Pak Nono, Pak Amal. Oke. Seperti yang saya tadi tanya begitu, mungkin ini juga pertanyaan bagi semuanya. Kenaikan UMP dan UMK otomatis begitu ya, sebesar 6,5% itu apakah berdampak baik terhadap buruh dan juga perekonomian khususnya di wilayah Cirebon atau tidak? Mungkin saya ke Pak Amal dulu. Terhadap buruh seperti apa Pak Amal? Ya, terima kasih. Kalau kenaikan UMK sekarang ini kan sudah diumumkan oleh Bapak Presiden ya. Betul. Dan didorong oleh regulasi Permenaker bahwa kenaikannya 6,5%. Dan di Kabupaten Cirebon ini kita juga melalui Dewan Pengupahan nanti pas tanggal 12 ya, Pak Des? 12 Desember ya? Ya, akan melaksanakan pleno penetapan UMK untuk direkomendasikan ke Gubernur Jawa Barat. Besok berarti ya? Iya, untuk ditetapkan. Pada prinsipnya bahwa UMK itu kan urat nadinya buruh ya, terkait upahnya gitu. Jadi kalau harapan saya sih dengan adanya kenaikan 6,5% ini bisa mengangkat daya beli buruh, ya kan? Dengan kondisi sekarang ini, menurut saya sih semua komponen buruh juga menerima dengan kenaikan UMK 6,5% ini. Dan mudah-mudahan sih di Kabupaten Cirebon nggak ada permasalahan yang berarti lah, baik investasi maupun apapun yang berdampak, nggak ada lah menurut saya. Dan saya juga bersama-sama dengan pemerintah melalui Disnaker ini, gimana caranya biar kenaikan UMK ini tidak terlalu berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Oke, tapi kalau misalnya bisa disampaikan para buruh di Cirebon aja seperti apa responnya terhadap kenaikan UMP? Karena kalau bicara tentang akhir tahun ini pasti yang dibahas itu adalah naik nggak ya tahun depan, naik nggak ya? Gimana Pak Amal? Sebenarnya sih naik sih pasti ya, kalau ya, UMK itu nggak pasti mungkin, ya, pasti naik. Dan pertanyaannya kan gini, UMK ini kan sebagai jaring pengaman ya sebenarnya, hanya untuk pekerja 0 sampai 1 tahun ya Pak. Jadi sebenarnya sih ini untuk pekerja lajang dan 0 sampai 1 tahun. Jadi sebenarnya sih dengan adanya aturan 6,5% yang diumumkan oleh Bapak Presiden itu sebenarnya hal baru bagi kita ya. Maksudnya sih dari dunia industri juga mungkin memandangnya ada kepastian lah Pak UMK itu. Dan kemarin kita di Prapleno juga saya ketemu teman-teman buruh dari Kabupaten Cirebon sih, responnya bagus bahwa mereka akan menerima UMK 6,5% ini. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak, 6,5 ini seperti apa? Angka hitung-hitungannya? Gini, kita juga buruh nggak bisa sepihak ya. Kalau kita minta naik sih sebenarnya pengen 1 juta gitu. Betul. Cuma kan gini, kita juga melihat bahwa analisa Bapak Presiden mengumumkan itu kan berdasarkan kajian-kajian. Dan melibatkan semua ya, baik LKS, tripartit tingkat nasional, dari semua
asosiasi pengusaha di tingkat nasional juga dilibatkan semua. Jadi kita juga tidak mungkin mengoreksi hal yang sudah diatur diatur dan sudah dikoordinasikan di tingkat nasional gitu. Mereka juga sudah mengukur minimal dampak apa yang akan dirasakan bagi pekerja maupun pengusaha. Ya, karena kalau prediksinya kan kenaikan di Kabupaten Cirebon aja kalau tidak salah 160 sekian gitu, 160.000 sekian ya kenaikan. Hitungannya kalau nggak salah Kabupaten Cirebon 2.681.000-an. 2.680-an gitu ya. 81.000. Oke. Pak Novi ini udah manggut-manggut aja, jadi memang harus menjelaskan nih Pak Novi langsung Pak. Gimana Pak Novi? Kenaikan dari tahun sebelumnya sampai sekarang itu apakah menurut Pak Novi sebagai GO begitu ya bisa dibilang, apakah ini memang sesuatu hal yang memang diberikan oleh pemerintah untuk para buruh di Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Amal bahwa ini merupakan suatu sejarah ya Pak Amal ya. Ini bisa dikatakan kemenangan teman-teman buruh nih ketika melakukan gugatan ke MK, Mahkamah Konstitusi berkaitan poin-poin Ciptaker yang dipisahkan dari Omnibus Law menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri. Di dalam 12 putusan MK itu 4 diantaranya berkaitan dengan upah minimum kabupaten maupun upah minimum provinsi. Nah, ini momentum dan langsung disampaikan oleh Presiden mengenai upah minimum provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini merupakan suatu sejarah. Tentunya bahwa tadi sudah disampaikan Pak Amal juga betul, dengan kenaikan 6,5% ini pertimbangannya pemerintah pusat dalam hal ini Presiden sangat memperhatikan kedua belah pihak. Baik dari kesejahteraan buruh tetap harus dipertimbangkan, yang kedua keberlangsungan berusaha dan iklim investasi juga harus tetap dipertimbangkan supaya kedua-duanya tetap berjalan gitu. Kesejahteraan tetap berjalan, iklim usaha investasi tetap berjalan. Artinya ini simbiosis mutualisme yang perlu balancing gitu. Kami pemerintah dalam hal ini dari pemerintah pusat sampai dengan daerah menjaga keseimbangan tadi antara kesejahteraan pekerja dengan keberlangsungan usaha. Nah, itu Insya Allah dengan 6,5% ini dari kesejahteraan juga bisa ditopang untuk daya beli masyarakat dari sektor pekerja. Dan sebagaimana kita ketahui berdasarkan data BPS di Kabupaten Cirebon khususnya sektor bekerja ini dibagi 3 klaster, di sektor pertanian, manufaktur dan jasa usaha. Nah, posisi manufacturing ini berada di level yang kedua, itu artinya saat ini Kabupaten Cirebon yang dikenal agraris sudah mulai bergeser ke industrialis dan usaha. Nah, ini yang perlu kita kaji bersama untuk kedepannya kondisi di Kabupaten Cirebon mengenai ketenagakerjaannya. Gitu. Insya Allah dengan 6,5% ini kita mengawal untuk bisa ditetapkan rapat pleno besok dengan teman-teman dari Serikat Pekerja dan Asosiasi Pemerintah Pengusaha Indonesia APindo untuk diusulkan kepada gubernur dan ditetapkan menjadi UMK di Kabupaten Cirebon. Oke, ditetapkan kita menunggu besok sih. Tapi kan sudah ada gambaran ya Pak ya? Sudah ada. Sudah ada gambaran. Seperti apa gambarannya Pak? Gambarannya kemarin alhamdulillah kami di dalam TPK LKS Tripartit juga selalu berkomunikasi di dalam situasi formal maupun informal untuk merespon ataupun mendengar apa yang menjadi keinginan kebutuhan teman-teman di dua sisi dari sektor pekerja, para pekerja maupun pengusaha, sehingga pada saat kita penetapan upah minimum kabupaten ini dan sudah kita lakukan 2 kali prapleno Pak Amal ya. Nah, prapleno yang kedua kemarin sudah ada titik terang mengenai tindak lanjut dari Permenaker 16 2024 ini. Insya Allah untuk OMK kedua belah pihak menyetujui, alhamdulillah. Pada akhirnya insya Allah. Berarti kan sempat ada ide ya Pak ya, ada Betul. pro kontra gitu sempat muncul sih. Namanya juga negara demokrasi ya. Betul. Ini yang kita dengar dari teman-teman Serikat Pekerja dan APindo. Dan poin keduanya mungkin berkaitan dengan upah minimum sektoral yang perlu nanti kita dalami lagi dengan kondisi faktual, data-data yang ada harus bisa lebih komprehensif untuk bisa kita
tindak lanjuti dan kita kawal selanjutnya. Nah ini momentumnya Undang-Undang Ciptaker kemarin, UMK 4 poinnya di dalamnya mengenai UMK juga. Nah ini juga yang perlu ada kajian yang ditindaklanjuti nanti dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang akan memuat mengenai regulasi lebih teknis lagi, apakah peraturan pemerintah atau Permenaker mengenai penghitungan upah minimum sektoral kabupaten maupun provinsi seperti apa nantinya. Tapi ada tidak Pak sempat kekhawatiran dari pengusaha begitu misalnya terkait dengan kenaikan 6,5%? Saya yakin pemerintah pusat dan Pak ini Presiden ketika menetapkan 6,5% ini sudah mendengar semua pihak. Mungkin kalau di pusat itu ada Dewan Pengupahan Nasional ya Pak Amal ya. Nah itu dari unsur serikatnya juga pasti didengar, dari unsur pengusaha juga didengar, dari sektor pemerintah pertimbangan kondisi ekonomi juga pasti dipertimbangkan, baik PE, inflasi, kondisi faktual lainnya. Saya yakin ini sudah sangat matang dan jaring pengaman sosial tadi ini betul. Untuk penetapan kenapa 6,5% kenaikannya untuk upah minimum di seluruh Indonesia. Semua sudah dihitung oleh pemerintah pusat terkait dengan aturan ini. Kemudian juga pasti ketika ada kenaikan ini juga ada dampak begitu ya Pak ya. Dampak bagi buruh otomatis ya harapannya adalah daya beli masyarakat, daya beli buruh ini juga meningkat begitu otomatis. Tapi kira-kira apa sih yang disasar dengan kenaikan ini oleh pemerintah? Targetnya apa Pak? Dampaknya? Pertama tadi jaring pengaman sosial, jadi mempertahankan terhadap daya beli masyarakat dalam ini sektor di pekerja supaya daya belinya tetap bisa melakukan penghidupan di dalam keluarganya. Satu sisi juga tadi sampaikan Pak Amal betul bahwa kenaikan 6,5% ini bagi pekerja pemula 0 sampai dengan 1 tahun. Ada hal-hal lain seperti struktur skala upah ya Pak Amal ya, itu juga yang perlu kita kawal bagi pekerja yang masa kerjanya 1 tahun ke atas atau 2 tahun itu berbeda lagi nilainya gitu. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa UMK itu bukan istilahnya standar bagi pekerja pemula gitu. Jadi insya Allah bisa menopang daya beli, perekonomian di sekitar masyarakat juga akan bisa meningkat dengan adanya kenaikan upah ini. Meskipun sektor manufaktur menduduki peringkat yang kedua di Kabupaten Cirebon maupun di Jawa Barat itu. Jadi ini perlu diperhatikan juga berarti oleh masyarakat nih Pak. Kenaikan UMK yang 6,5% ini hanya untuk yang 0 sampai 1 tahun begitu masa kerjanya begitu ya. Jadi jangan sampai dianggap rata semua begitu. Nah bagaimana dengan yang di atas 1 tahun Pak? Yang di atas 1 tahun kita mengikuti itu ya aturan. Koordinasi dengan teman-teman dari serikat pekerja mengenai kondisi faktual seperti apa dan kewajiban kita di Dinas Tenaga Kerjaan melakukan pembinaan terhadap perusahaan dulu Pak. Pasca nanti kita menetapkan mengusulkan UMK dan ditetapkan oleh Gubernur, kita melakukan monitoring terhadap pelaksanaan itu di beberapa sektor perusahaan beserta dengan teman-teman dari serikat pekerja maupun dari Pindo yang tergabung dalam DPK sampai sejauh mana pelaksanaan terhadap pemberlakuan UMK ini. Harapannya kami juga ya bisa perusahaan-perusahaan terutama bisa mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam artian yang sudah diusulkan oleh 3 unsur tadi. Tahapan-tahapan seperti apa Pak berarti Pak? Sampai otomatis nanti mereka tuh pas per Januari begitu ya? Per 1 Januari. Per 1 Januari. Per 1 Januari. TMT-nya per 1 Januari otomatis akan naik 6,5%. Iya, jadi hari ini tanggal 11 pemerintah provinsi melalui Dewan Pengupahan Provinsi ya Pak Amal ya, menetapkan untuk upah minimum provinsi yang menjadi acuan standar minimal upah minimum kabupaten, artinya upah minimum kabupaten tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum provinsi. Ini hari ini penetapannya. Nah, tanggal untuk kita upah minimum kabupaten di Permenaker sudah disampaikan bahwa paling lambat tanggal 18 sudah ditetapkan mengenai upah minimum kabupaten kota se-Indonesia. Salah satunya dengan Kabupaten Cirebon juga pasti. Ditanggapi Pak Amal. Bagaimana kemudian buruh ini betul-betul akan merasakan begitu ya dampak dari kenaikan 6,5% ini? Ya sebenarnya sih udah seperti rutinitas ya, setiap tahun pasti
ini UMK ini kan udah menjadi agenda tahunan dari pemerintah maupun buruh dan Apindo. Jadi sebenarnya untuk pelaksanaan UMK buruh juga sudah terbiasa di bahwa UMK tiap tahun naik itu per 1 Januari. Berarti bukan sesuatu hal yang ini ya Pak? Bukan, sebenarnya sih udah menjadi acara tahunan lah bahwa memang UMK itu naik di 1 Januari itu sudah berlaku. Oke. Cuma tadi di awal saya bicara bahwa memang ini ada yang uniknya di situ karena ini Pak Presiden langsung yang mengumumkan, ya kan. Jadi ini juga terus ada perubahan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan. Jadi kalau kita sih mendorong ke pemerintah dengan kita Serikat Pekerja bersama Apindo bersama-sama setelah penetapan UMK oleh Gubernur itu tanggal 18 dan pelaksanaannya setelah akhir Januari, Pak Kadis. Karena kita juga monitoring kan setelah upah itu dibayarkan gitu kan. Iya, setelah upah itu dibayarkan baru monitoring baru monitoring. Nanti kita dari unsur LKS tripartit ataupun Dewan Pengupahan bisa melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan terkait pelaksanaan UMK 2025 itu. Kalau saya sih berharap bahwa dunia iklim investasi Kabupaten Cirebon itu terus bertumbuh. Karena apa? Dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Cirebon, maka angkatan kerja itu lebih banyak. Karena kita juga di Kabupaten Cirebon ini luar biasa lah, maksudnya investasinya sudah mulai banyak masuk ke Kabupaten Cirebon, dan orang nggak usah merantau jauh-jauh gitu kalau di Cirebon sudah banyak perusahaan yang masuk. Nah, cuma kan kita nggak bisa, Serikat Pekerja Apindo dengan Disnaker kan nggak bisa, itu harus bersama-sama gitu ya kan. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Betul, harus bersama-sama bagaimana mengharmonisasi dunia investasi. Dan kita juga dari Serikat Pekerja berkomitmen sih. Kebetulan kita juga tergabung di Aliansi Buruh Cirebon bahwa memang bagaimana terus kita mengawal harmonisasi dalam investasi di Kabupaten Cirebon. Artinya aliansi buruh ini tidak hanya memperhatikan kesejahteraan buruh saja ya Pak ya? Tapi bagaimana investasi di Cirebon ini juga bisa berkembang begitu ya. Jadi tidak selalu meminta bahwa buruh ini harus sejahtera terus-menerus begitu ya. Tapi bagaimana investasi di Cirebon bertumbuh sehingga itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Kalau lebih luas, secara luasnya gini. Di Kabupaten Cirebon ini kan tidak semua pekerja itu berserikat. Oh ya, oke, ya beda-beda gitu ya. Betul. Kan urutannya begini, orang mau kerja kan belum tentu dia ikut serikat, orang belum kerja. Iya sih. Setelah bekerja, dia juga belum tentu dia tuh anggota serikat. Yang memikirkan nasib mereka yang mau kerja dan bukan anggota serikat siapa? Makanya di Kabupaten Cirebon ini hadir Aliansi Buruh Cirebon itu untuk berusaha bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja itu bagaimana memikirkan mereka. Kita di Aliansi Buruh kan tergabung dari beberapa federasi dan beberapa SPTP. Dan kita juga berkomitmen bahwa bagaimana sih caranya di Kabupaten Cirebon investasinya nyaman, aman bagi perusahaan, nyaman bagi pekerja. Itu yang kita bangun. Menurut Bapak PR kita apa sih supaya buruh tetap layak begitu, hidup layak, tapi ideal juga dengan kemudahan bagi para pengusaha untuk berinvestasi dan lain sebagainya? Kalau bicara investasi lebih kompleks ya Pak Adi. Kompleks ya, oke. Kalau industri lah bisa dibilang. Iya, kalau maksudnya investasi atau industri Kabupaten Cirebon itu kan bukan hanya dari sektor pekerja saja sebenarnya. Bukan dari Disnaker saja. Nah, jadi memang semua itu harus bekerja sama. Kalau untuk layak nggak layak sih sebenarnya tolak ukurnya dari pemerintah, karena pemerintah menetapkan UMK itu kan berdasarkan kajian yang betul-betul, bukan dari kondisi masing-masing buruh kan, ya? Gitu. Karena pasti beda-beda gitu kebutuhan. Ya. Makanya itu sebenarnya kalau kita memahami bahwa riwayat daripada UMK ini kan harus dipahami betul bahwa memang UMK ini jaring pengaman dulu itu, jaring pengaman, dan memang hanya untuk pekerja 0 sampai 1 tahun. Ya. Kesejahteraan buruh itu yang sebenarnya melalui struktur skala upah di perusahaan. Bagaimana perusahaan dengan serikat pekerja ataupun perwakilan karyawan merumuskan terkait struktur skala upah. Oke. Dan dari Pak Nopi sebagai Kadisnaker juga melalui pengesahan peraturan perusahaan dan selalu benar-benar ngecek ke perusahaan bahwa menerapkan tidak struktur skala upahnya. Oke. Baik, ada pendengar yang ingin bergabung, ada Ibu Indra di Pelayangan. Selamat pagi Bu Indra.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono, Ya. dan Ada Pak Amal Subhan dan Pak Novi. ya. Assalamualaikum Pak Novi dan Pak Akmal. Waalaikumsalam. Bu. Saya punya teman dulu di SMP, Pak Akmal, pinter sekali Pak. Oh, ini gurunya. Mungkin seperti Muridnya berarti. mungkin seperti Bapak juga ya. Oh. Iya, ini mengenai kenaikan ini. Ya dilema juga ya. Dinaikkan, buruh senang, tapi pengusahanya mungkin ini juga harus berpikir-pikir juga. Kalau upah produksi naik kan, ya nilai produksi naik kan, ini barang hasil produksinya juga kan mungkin dinaikkan juga. Nah, iya, nanti kalau dinaikkan harganya mahal, nah masyarakat lain protes juga, waduh naik. Nah, jadi sepertinya lingkaran, kalau dikatakan lingkaran setan, rasanya ngeri. Iya, lingkaran malaikat barangkali ya, karena kita berpikir untuk kesejahteraan bersama. Nah, tapi kalau saya banding-bandingkan juga, Pak Novi dan Pak Ahmad, itu upah guru, saya kebetulan itu tidak lebih kok dari upah buruh. Okay. Jadi pertanyaannya apa nih Bu Indra? Nah, jadi sebetulnya kalau soal kesejahteraan itu bagaimana kita juga ya, karena memang kalau lebih besar lagi yang didapat itu akan lebih menyejahterakan. Nah, bagaimana untuk mengatasi lingkaran yang akan terjadi ini, begitu Bung Nono. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Novi nih. Pak Novi dulu silakan ditanggapi Pak. Apakah betul setuju tidak kalau itu lingkaran begitu, ketika ada kenaikan harga gitu menambah daya beli masyarakat begitu ya dengan kenaikan itu, tapi di sisi lain kadang harganya ikut naik juga. Apalagi sekarang isu yang beredar adanya PPN itu ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Indra. Jadi betul, mungkin ini merupakan suatu kalau di kita sebutnya proses bisnis proses suatu kebijakan ya. Nah, satu poin juga, ketika pemerintah tadi menetapkan suatu kebijakan, saya yakin ada formula untuk menjaga keseimbangan, kestabilan tadi dari iklim berusahanya perusahaan ini. Mungkin seperti contoh tax amnesty bagi para perusahaan. Kemungkinan ada beberapa kebijakan-kebijakan lanjutan pasca penetapan UMK ini terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan produksi, menjaga kestabilan dari internal perusahaan juga. Nah, ini saya yakin dari kebijakan pemerintah pusat melalui beberapa kementerian akan dilakukan itu untuk menjaga keseimbangan. Mengenai kenaikan upah, ini merupakan salah satu jaring pengaman sosial. Di sisi lain, pemerintah masih melakukan bantuan bagi para masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan melalui bantuan-bantuan sosial lainnya. Itu juga merupakan menjaga keseimbangan stabilan ketika daya beli masyarakat menurun atau belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing rumah tangga. Ini juga kan pasti ada tadi efek lanjutan kebijakan itu di beberapa sektor yang dilakukan oleh beberapa kementerian. Pemerintah akan melakukan keseimbangan itu terhadap kondisi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Selamat datang Pak Asep Ketua. Selamat datang Pak Asep. Silakan dilanjut. Seperti itu salah satunya kita jaga. Pak Asepnya ini dulu istirahat dulu. Pak Amal silakan ditanggapi dari Bu Indra. naik apa gajinya naik tapi biasanya mengikuti harga naik juga begitu. Gimana Pak? Ya memang itu pasti terjadi ya. Cuma kan kita ambil ini daya beli masyarakatnya yang penting meningkat gitu.
Jadi kalaupun daya beli masyarakat meningkat, terus ada perubahan harga itu pasti itu terjadi. Nah makanya, cuma saya agak tertarik tadi ngomongnya Ibu Indra masalah guru. Guru, oke. Saya gini, kalau di Permenaker sekarang itu sebenarnya penerapan UMK itu bukan hanya untuk buruh saja. Kalau dibaca pelan-pelan ya, bahwa pegawai pemerintah BUMD pun harus menerapkan upahnya UMK. Harusnya menurut Pak Amal gitu. Menurut Permenaker, menurut saya. Oke, lanjut. Saya bukan membuat Permenaker. Jadi menurut Permenaker kalau dibaca pelan-pelan bukan hanya pekerja buruh saja, bahwa di sektor pemerintah BUMD pun harus menerapkan upahnya harus UMK. Jadi mungkin bisa dibaca Permenakernya gitu ya kan. Jadi memang ini baru, menurut saya baru ada Permenaker yang ngatur itu di luar industri ya, mengatur terkait pekerja di ruang lingkup pemerintah. Oke. Harapannya sih mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Pak ya. Karena seperti yang Pak Novi sampaikan juga kenaikan 6,5% ini walaupun ada kekhawatiran dari masyarakat terhadap sektor industri dan lain sebagainya, pasti akan ada kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan kan untuk membantu itu. Nah saya saatnya sapa Pak Asep nih, Pak Insinyur Asep Soleh Fahrul Insan STSH, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Sehat. Langsung saya kasih pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan Bapak dari Apindo terkait dengan kenaikan 6,5% ini yang memang ini sudah diatur dan sudah dihitung-hitung katanya oleh pemerintah? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf, saya datang terlambat karena baru tiba ini dari Garut. Menanggapi tentang Permenaker 16 tahun 2024, tentu bukan hal yang kemudian kita harus berdebatkan lebih besar lagi, bahwa pemerintah dalam menetapkan satu peraturan pasti sudah melalui tahapan-tahapan yang tentunya tidak serta-merta subjektif ataupun tidak melalui pertimbangan yang matang. Tentu dari Apindo sendiri melihat yang penting adalah pemerintah itu tetap menjaga kestabilan dan kesejahteraan. Pemerintah tetap menjaga kestabilan investasi. Pengusaha dalam produktivitasnya dan kesejahteraan buruh tentunya, karena memang ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Ketika memang hanya pengusaha yang menguntungkan, buruhnya tidak diperhatikan, tentu produktivitas industri juga tidak baik. Pun sebaliknya. Jadi tentu Apindo menanggapi kenaikan Permenaker 16 tahun 2024 ini ketika masih dalam batas hitungan yang tentu dalam Apindo ini tidak membebani, tidak memberatkan, kami tidak mempermasalahkan. Karena pengusaha tentu harus tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun berkaitan tentang di luar UMK, ini yang perlu kita artinya perhatikan dan bahas lagi lebih rinci. Efek baik, efek buruknya, kemudian secara syarat dan ketentuan yang perlu kita pelajari bersama, bahwa di dalam UMSK selain UMK itu kita gubernur dapat merumuskan tentang upah sektoral. Nah, upah minimum sektoral ini ya mungkin nanti kami dari pengusaha dan buruh juga perlu adanya perundingan, pembahasan yang dengan pemerintah yang lebih rinci lagi, karena memang jangan sampai kemudian upah minimum sektoral ini diberlakukan tetapi berdampak negatif terhadap pengusaha, pun demikian sebaliknya. Tetapi yang pasti untuk kenaikan UMK 6,5%, pengusaha mengikuti aturan yang sudah berlaku dan kita patuh harus melaksanakannya. Tapi kita masyarakat juga pengen tahu Pak Asep, kondisi industri di Cirebon aja itu seperti apa sekarang? Untuk kondisi industri di Cirebon saat ini sebetulnya sedang mengalami peningkatan investasi. Tentu itu harus dijaga, bahwa kita lihat TPT saja sudah turun dari yang tadinya 7, sekian persen menjadi 6,74 kalau tidak salah, 6, sekian. Dari TPT saja kita bisa lihat bahwasanya pengangguran kita sudah berkurang. Pengangguran sudah berkurang. Ini di wilayah Cirebon ya, di wilayah Kabupaten Cirebon khususnya. Jadi tentunya
iklim investasi di Kabupaten Cirebon sedang menaik, sedang mengalami peningkatan yang baik. Signifikan nggak Pak? Ya signifikan. Signifikan ya, bisa dikatakan signifikan ya. Serikat juga mengerti bahwa signifikan, sangat signifikan sekali. Sehingga ini perlu kita jaga. Ini perlu kita jaga, jangan sampai kemudian investasi yang masuk di Kabupaten Cirebon akhirnya ngerem nih. Iya. Tapi 6,5% ini tidak membuat ngerem kan? Kalau untuk 6,5% yang aturan ini ya? Tidak. Tetapi untuk UMSK ini yang lagi. UMSK, oke. Ya, ini yang saya tanyakan ke Pak Novi. Saya catat dulu. Itu yang menjadi poin penting yang dibahas dalam Apindo dan pengusaha pada umumnya, bahwa UMSK ini juga sangat perlu diperhatikan karena di ketentuan Permenaker 16 tahun 2024 itu memang Gubernur dapat melakukan pembahasan tentang UMSK itu. Nah, dapat ini kan bisa tafsirannya banyak nih ya. Apakah wajib, apakah harus, apakah memang perbaikan ke depan. Tapi memang kalau memang ini dianggap penting dan dianggap perlu untuk kesejahteraan dan kestabilan, yang penting adalah pengusaha ingin bahwa setiap kenaikan, setiap peraturan yang diberlakukan adalah tetap memperhatikan iklim investasi, tetap menjaga produktivitas dan kenyamanan berinvestasi di Kabupaten Cirebon khususnya. Begitu. Oke, baik Pak Asep, saya ke Pak Novi kalau begitu. Walaupun kita temanya awalnya memang lebih ke ini ya, 6,5% begitu. Tapi kan turunannya ini itu terhadap perekonomian dampaknya seperti apa begitu. Artinya kan harus betul-betul kita jeli begitu. Nah, ini yang ditanyakan juga oleh Pak Asep terkait dengan upah sektoral tadi itu ya. UMSK ya? Upah minimum sektoral kabupaten gitu. Kemudian poin keduanya adalah gimana dampaknya terhadap pengangguran. Walaupun tadi sudah dibahas sih. Dampaknya cukup signifikan juga, cukup baik Pak Novi. Jadi ini sudah kita bahas di teman-teman ya, dari unsur pengusaha maupun unsur serikat di prapleno yang kedua, khususnya setelah turunnya Permenaker ada muncul upah minimum sektoral kabupaten terutama. Jadi upah minimum ada upah minimum sektoral provinsi, ada upah minimum sektoral kabupaten. Dan untuk upah minimum sektoral kabupaten di dalam Permenaker itu berbunyi harus lebih tinggi daripada upah minimum kabupaten. Akan tetapi ini beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam di dalam ketentuan tersebut. Spesialisasi, spesifikasi baik dari tingkat risiko maupun unggulan dari masing-masing kabupaten kota ini memerlukan data yang komprehensif. Perlu multisektor ya Pak Asep istilahnya. Kita makanya menggandeng di pemerintah ini ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki base data berkaitan dengan industri di Kabupaten Cirebon seperti apa. Nah, ini sektor unggulannya di Kabupaten Cirebon seperti apa, pertimbangan risikonya juga seperti apa. Belum lagi nanti usulan tersebut harus direkomendasi oleh asosiasi sektoral di perusahaannya ya. Nah, ini yang perlu waktu yang saya yakin tidak sebentar untuk pertimbangan-pertimbangan itu, dan harus disepakati oleh kedua belah pihak di sektor tersebut. Misal sektor pekerjaannya pertambangan, berarti asosiasi yang mewadahi pertambangan itu harus merekomendasikan setuju tidak. Ini contoh kecil seperti itu. Nanti mungkin bisa tambahin Pak Ahmad atau Pak Asep secara lebih detailnya. Nah, ini termasuk juga poin yang di dalam putusan MK berkaitan upah sektoral juga, tetapi akan kita lebih lanjut mengenai formula perhitungannya seperti apa dan untuk penetapannya seperti apa, ini belum diatur lebih lanjut. Di Permenaker hanya bunyi, dan penjelasan dari kementerian juga seluruhnya diserahkan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten. Nah, ini yang menjadi titik berat kami untuk mendiskusikan itu. Sementara limit waktu yang diberikan dalam Permenaker paling lambat tanggal 18 upah minimum kabupaten, kalaupun ada usulan upah minimum sektoral yang harus ditetapkan paling lambat tanggal 18 juga Desember 2024 ini. Waktunya nggak cukup ya Pak? Waktunya tidak cukup. Nah, itu sudah menjadi pertimbangan kita bersama dari sektor serikat, dari sektor Apindo. Akan tetapi embrionya tetap kita kawal untuk nanti
akan dicantumkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terpisah sendiri, nanti terpisah dari Ciptaker, dan peraturan pelaksana lebih lanjutnya apakah diatur pemerintah dan Permenaker, itu yang perlu kita kawal dan perlu kita guidance-nya seperti apa nanti ketika kita Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon menetapkan upah minimum sektoral tersebut skalasi perhitungan dan nanti untuk diusulkan kepada gubernur melalui bupati. Itu yang menjadi. Jadi kalau untuk diskusi udah nggak cukup waktunya hampir 18 betul, bulan. Kalau itu untuk Pak Asep berhitung, nah ini waktunya nggak cukup, saya yakin seperti mungkin, itu. Oke, gimana Pak Asep, tanggapi dulu sebelum ke Pak Amal. Tanggapi dulu Pak. Benar Pak, bahwasannya dalam ketentuan UMSK yang diatur dalam Permenaker 16 tahun 2024 ini ada syarat dan ketentuannya. Nah, syarat dan ketentuannya yang saat ini di dalamnya itu belum begitu rinci dan perlu pendalaman lebih dalam lagi. Contoh mengacu kepada KBLI. KBLI ini yang seperti apa? Ya, jenisnya KBLI kan banyak. Ya, terus kemudian dia menengah, tinggi atau resiko sedang atau resiko rendah atau resiko tinggi, dan ketentuan-ketentuan pekerjaan jenis di dalamnya lain itu banyak diatur, dan juga hal-hal lain yang perlu tentunya pembahasannya memang nggak bisa singkat itu, nggak bisa sehari, nggak bisa 1 hari, nggak bisa 2 hari juga, 3 hari juga belum tentu, karena panjang. Contoh kecil bahwasannya melakukan las di dalam tangki bejana. Yeah. Itu kalau dalam dunia K3 bahwasanya itu memiliki tingkat resiko tinggi. Tapi yang melakukan pengelasan tangki bejana adalah perusahaan yang di dalam KBLI-nya skalanya rendah. Tapi dia butuh tangki untuk menyimpan air. Betul. Nah, tapi bocor nih misalkan begitu. Nah, dilakukan oleh pekerja yang memiliki tingkat resiko tinggi karena confined space. Nah, ini mau ngambilnya yang mana? Dia KBLI-nya rendah, tapi tingkat pekerjaannya tinggi. Yeah. Apakah perlu UMSK? Nah, hal-hal seperti ini memang nggak bisa dibahas singkat. Perlu pendalaman materi yang sangat panjang. Sehingga ya kalau memang harapannya bahasa buruh ataupun di Kabupaten Cirebon akan ada upah sektoral, diusulkan pun tidak menjadi masalah. Tetapi harus dibicarakan dan didiskusikan lebih rinci lagi. Ini banyak poin-poin yang tentu perlu kita pelajari bersama, perlu kita diskusikan lebih dalam lagi. Oke, mungkin periode berikutnya begitu itu bisa harus butuh waktu yang panjang. Pak Amal. Ya, kalau saya sebenarnya kalau UMSK itu sebenarnya cerita panjang sebenarnya kalau Kabupaten Cirebon. Jadi kita buruh juga mengharapkan UMSK itu sebenarnya dari dulu. Dari 2014 itu sempat ada pembahasan mau UMSK. Cuma terbit PP 78 akhirnya musnah semua tuh. Rubah lagi ya. Sekarang di putusan Mahkamah Konstitusi ada lagi. Dibuka lagi ruang UMSK. Tapi mepet gitu. Mepet, dan permasalahannya sebenarnya kita juga harus memahami. Saya juga sering ngomong ke teman-teman pekerja juga bahwa memang tidak sesederhana yang teman-teman inginkan UMSK itu. Pengelompokannya itu memang rumit. Yeah. Karena apa? Di Kabupaten Cirebon belum pernah ada UMSK sebelumnya. Lain dengan daerah lain yang sudah. Daerah lain di wilayah Jawa Barat mana ya? Sudah banyak, kayak di Indramayu ada. Indramayu udah ada. Ada, kayak di Bekasi, Kerawang semuanya sudah ada UMSK. Cuma di Kabupaten Cirebon sama sekali belum pernah ada. Nah, itu yang jadi masalah itu sebenarnya. Jadi nggak ada jurisprudensi untuk menarik itu, nggak ada. Tapi mungkin nggak ada di Kabupaten Cirebon. Kalau kita pelan-pelan melakukan mungkin, karena udah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tadi saya sepakat oleh Pak Asep Ketua Apindo yang selama ini kita berkomunikasi baik ya dengan Apindo, dengan pemerintah, bahwa poinnya intinya gini, bahwa kita buruh, pengusaha dengan pemerintah itu kalau memang itu mau diusulkan aja UMSK. Lain gubernur menetapkan lain itu urusan lain. Yang penting gini, bahwa kita yang duduk di Dewan Pengupahan ataupun kita yang ada di Kabupaten Cirebon ini mendorong bahwa dunia investasi ini nyaman dulu. Betul. Harmonisasinya jalan. Kalau kewenangannya ini kan kita hanya kewenangan merumuskan dan mengusulkan. PJ Bupati juga hanya merekomendasikan ke gubernur. Udahlah, UMSK Kabupaten Cirebon serahkan ke gubernur saja. Biar gubernur yang memutuskan. Karena kalau tadi Pak Asep bilang juga kalau mau didiskusikan dengan limit waktu
hari setengah ya Pak Kadis. Kalau ngundangnya aja butuh waktu. Ya 6 hari setengah ya kan, jadi butuh banyak ini. Jadi kita juga dari buruh juga harus mulai berpikir ulang bahwa memang ayo kita dorong aja dulu diajukan. Masalah keputusannya biar gubernur yang menentukan. Kalau untuk pengelompokan saya yakin jangankan 8 hari, 1 bulan pun nggak akan selesai. Menurut saya nggak akan selesai karena memang melibatkan banyak unsur. Tadi Pak Asep sampaikan betul memang. Jadi memang belum tentu asosiasi sektor itu juga mau. Gitu. Jadi mungkin kalau buru-buru Cirebon mungkin ada baru asing nggak UMSK sekarang, karena dari 2014 sudah nggak ada UMSK dan sekarang muncul lagi mungkin. Jadi saya lebih membuka kesadaran buruh lah bahwa memang UMSK itu memang pengelompokan jenis usaha, upahnya harus berbeda. Cuma kan memang kita di Cirebon baru ada, ya ayo kita pelan-pelan mulai aja. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Karena apa? Sambil kita tahu sih sebenarnya mana, karena kan nggak sesederhana itu kalau mau dipelaksanakannya juga sebenarnya. Oke, yang penting ikhtiar dulu gitu kata ikhtiar kan apa-apa. Yang penting kan urusan nanti gubernurnya setuju atau enggak, yang penting kita udah ngajukan dulu ya, gitu dari ya. Pemerintah Kabupaten Cirebon ini, saya dari serikat teman-teman dari Pak Asep, Apindo, Pak Nopi, ayo dorong diajukan aja. Tapi kalau misalnya itu ada, kayaknya berdampak banget ya bagi buruh yang ada di Kabupaten Cirebon ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena kan gini, kan penerapannya juga kan butuh waktu juga itu, penerapan upah sektoral itu. Jadi mungkin ada waktu yang sedikit panjang untuk merasakan UMSK itu. Setelah walaupun gubernur menetapkan, untuk menikmati itu ada butuh proses waktu lagi. Jadi memang hal yang memang yang diceritakan memang harus dimulai dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung, kalau kue itu nggak bisa langsung dinikmati, itu nggak bisa instan ya. Selanjutnya harus dilakukan. Iya, nggak bisa instan. Tapi ini ada pertanyaan dari pendengar untuk Pak Kadis kayaknya. Tapi memang kayak di luar apa yang kita bahas sih. Ini lebih ke, oh ini kan buruh di sini begitu. Bagaimana dengan buruh migran, katanya keluarga dan punya gimana Pak Kadis katanya. Sama di YouTube juga ada yang menanyakan seperti itu. Entah orang yang sama atau yang berbeda saya nggak tahu. Tapi mungkin bisa ditanggapi karena ini masyarakat Pak. Jadi ini perlu kami sampaikan juga di kesempatan ini. Jadi sektor pekerja migran Indonesia khususnya Kabupaten Cirebon ini merupakan urutan yang kedua sejauh barat pekerja kita yang bekerja di luar negeri. Dan grafiknya terus pertama Indramayu ya? Pertama Indramayu. Untuk nasional kita urutan keempat untuk pekerja migran Indonesia, dan dari data kami yang ada, dari data penempatan ya yang kita dapat dari beberapa perusahaan baik itu dalam negeri maupun luar negeri, dari 24.000 sekian 10.545-nya warga kita itu bekerja di luar negeri. Dari data 2023 ini. Artinya tadi mengenai upah buruh migran itu berdasarkan dari perjanjian kontrak dan regulasi aturan yang berlaku di negara penempatan. Seperti contoh mungkin di saat ini masyarakat kita banyak yang bekerja di Taiwan karena upah standar di sana lebih tinggi, bisa minimum adalah 10 juta per bulan. Itu untuk yang di Taiwan. Dan negara-negara lain juga sama, akan mengikuti terhadap regulasi penetapan upah yang di negara penempatan. Gitu. Nah ini berbeda dengan kita di dalam negeri, istilahnya tenaga kerja dalam negeri. Pastinya kita manut patuh terhadap pemerintah aturan dan pembahasan mengenai upah minimum di kabupaten, kota maupun provinsinya. Jadi kita juga bisa menangkap peluang terhadap kondisi-kondisi di luar negeri, terutama di Jepang, Korea, dan beberapa negara Eropa juga meminta pekerja kita untuk bekerja di sektor sana. Nah, ini sesuatu yang baru, khususnya di Eropa, peluang kerjanya sudah mulai terbuka untuk warga negara kita, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon. Nah, ini juga merupakan salah satu jalan solusi ketika peluang usaha, peluang bekerja di negara kita bagus ya, belum bisa memenuhi, bisa ke sana gitu, bisa untuk bekerja di luar negeri, tentunya harus melalui jalur yang legal dan memiliki kompetensi yang cukup yang dibutuhkan oleh negara penempatan. Tapi tujuan utama dari Disnaker apa Pak? Apakah memang ke sana
Tapi kayaknya lebih baik industri kita di sini bagus begitu, sehingga orang tidak keluar negeri gitu nggak sih? Itu jangan gitu dulu ya, keluar negeri. Makanya kita bersama-sama makanya kita ngobrol dengan serikat pekerja menjaga harmonisasi hubungan internasional yang harmonis. Harapannya seperti itu. Iklim investasi, peluang kerja, tingkat pengangguran bisa berkurang ya di Kabupaten Cirebon. Dan keharmonisan itu terasa pagi ini di sini. Amin. Selalu harmonis. Terasa keharmonisannya pagi ini di RRI. Tapi waktu kita juga memang terbatas. Tapi saya pengen mungkin sebagai closing statement dari masing-masing narasumber begitu. Pemerintah saat ini dipegang oleh Pak Prabowo pasti sudah punya terobosan-terobosan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan ya. Poin-poin apa yang bisa disampaikan sih ke masyarakat dan juga ke pemerintah mungkin dari dua unsur dari Apindo dan juga Aliansi Buruh, seperti apa mungkin bisa disampaikan dari Pak Amal dulu, kemudian Pak Asep ya, kemudian nanti ditutup oleh Pak Novi. Silakan Pak Amal. Ya, terima kasih. Kalau saya seperti yang di awal saya sampaikan bahwa ini sebenarnya secara baru untuk dunia kerja lah kalau menurut saya, bahasanya bahwa presiden bisa mengumumkan UMK ya kan, jadi ini juga sebuah hal baru lah menurut saya, dan ini baru pertama kita rasakan bahwa kenaikan UMK ini nggak begitu bergejolak ya, nggak begitu bergejolak secara nasional maupun di daerah. Jadi mudah-mudahan sih ke depan dengan adanya kepastian terkait masalah regulasi ketenagakerjaan ini lebih nyaman bagi pengusaha dan nyaman bagi pekerja ke depan. Jadi kalau harapan saya pada pemerintah pusat, saya sebagai buruh lokal di Kabupaten Cirebon sih menginginkan bahwa apapun kebijakan yang di pusat itu harus dimaknai sama yang di daerah. Jadi jangan sampai di pusatnya ngomong A, di daerah ngomong B gitu. Betul. Jadi, menurut saya sih kalaupun pusat udah menentukan, berarti daerah pun tinggal melaksanakan. Begitupun kami di Serikat Pekerja juga, kalaupun memang program pusat itu bukan hanya asal program, memang awalnya sudah memang benar-benar didiskusikan dan memang melalui tahapan yang begitu panjang gitu ya. Dan harapan saya ke depan untuk Kabupaten Cirebon ini investasinya terus bertumbuh, kerjanya terus nambah ya kan. Jadi biar masyarakat Cirebon nggak usah merantau kemana-mana. Tadi juga Pak Kadis bilang jangan sampai ke luar negeri ya kan. Dan saya juga butuh dukungan bukan hanya dari Serikat Pekerja saja bahwa di Kabupaten Cirebon untuk menjaga investasi, harmonisasi ini memang masyarakat Kabupaten Cirebon pun harus sadar investasi. Dan saya ajak ke semua masyarakat, ayolah kalau ada investasi dijaga, gimana caranya biar investasi itu nyaman, saudara, teman, keluarga kita bisa kerja di sini, ya kan? Bukan berarti kita ke industri, bukan, maksudnya ayo kalau kita nggak ada industri mau dari mana sarapannya pekerjanya. Betul. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Kabupaten Cirebon petani milenial udah nggak mau, orang kerja di sektor pertanian sudah nggak mau, ya kan. Jadi jalan satu-satunya ya kita sama-sama menjaga investasi biar nyaman masuk, situasinya aman, perusahaannya nyaman, pekerjaannya nyaman, udah menurut saya Cirebon lebih produktif nanti ke depannya. Amin, mudah-mudahan Cirebon akan lebih produktif. Mungkin Pak Asep silakan. Sangat setuju. Silakan. Jadi apa yang tadi disampaikan bisa agak ke depan Pak ya. Apa yang tadi disampaikan Pak Amal, saya sangat setuju bahwa memperhatikan kesejahteraan, tentu kita tetap harus memperhatikan kesejahteraan buruh. Jangan sampai kemudian tenaganya saja yang diperas, tetapi tidak diperhatikan masalah kesejahteraannya. Dan yang sangat pasti adalah tadi bahwa kita semua masyarakat Kabupaten Cirebon harus menjaga iklim investasi yang sedang bertumbuh ini dengan rasa nyaman yang diberikan kepada para investor. Kita tahu bahwasannya warga Indonesia adalah warga yang sangat ramah, sehingga kita harapkan mereka bisa ramah terhadap investasi, terhadap pengusaha yang datang di Kabupaten Cirebon. Masyarakat, pemerintah, seluruh stakeholder mendukung dengan tumbuhnya industri di Kabupaten Cirebon. Saya yakin tingkat pengangguran juga akan terus menurun, kesejahteraan dan ekonomi terus berjalan dengan baik, sehingga produktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Cirebon ini terjaga dengan baik, dan adik-adik kita bisa bekerjanya nggak jauh-jauh, masih dekat dengan rumah, dan
Saya titip saja bahwa iklim investasi harus dijaga oleh seluruh pihak, dan kita harus juga kemudian mendukung investasi yang bertumbuh di Kabupaten Cirebon. Saya kira begitu. Karena pada intinya kita saling membutuhkan ya. Pengusaha butuh buruh, buruh juga butuh investasi dan juga pengusaha begitu. Tinggal pemerintah yang mengawasi begitu ya Pak ya. Mengawasi bagaimana para pengusaha begitu mengikuti aturan-aturan yang ada dan mengawasi juga bagaimana para buruh begitu Pak. Silakan. Sebagai penutup. Tepatnya bukan mengawasi ya. Jadi kita ini adalah mitra. Mitra, oke. Mitra, Serikat Pekerja adalah mitra kita melalui pemerintah daerah, melalui Disnaker. Pengusaha juga merupakan mitra kita. Jadi ketika itu berdiri sejajar kemitraan, ketika menyampaikan hal-hal itu akan lebih enak ya. Lebih enak dan jadi pemerintah tidak lebih atas gitu ya. Tidak ada. Kita adalah mitra satu sejajar sama lainnya. Makanya tadi bisa saya simpulkan dari beberapa hal yang disampaikan Pak Amal, Pak Asep selaku Ketua Apindo, bahwa kita pemerintah merupakan posisi yang harus menjadi balancing di dalam suatu terutama ketenagakerjaan ini, dan di internal kita pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Cirebon tadi betul apa saya Pak Amal, tidak hanya unsur ketenagakerjaan saja untuk menjaga iklim investasi tersebut. Dari mulai gerbangnya harus kita kawal, harus kita jaga bersama, dari mulai proses perizinan, proses kemudahan berusaha untuk menciptakan kemudahan bagi para investor itu juga perlu dijaga. Ketenagakerjaan ada posisi yang middle, tapi akan memberikan dampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Angkatan kerja di Kabupaten Cirebon bisa jadi yang tadinya tidak bekerja menjadi bekerja, dan bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja. Nah ini yang perlu kita jaga, perlu lakukan kita kolaborasi di internal pemerintah daerah juga dengan multi pihak, terutama saat ini dengan unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja untuk menciptakan tadi iklim investasi yang kondusif. Dan goalsnya adalah tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon akan berkurang. Amin. Itu insya Allah itu harus kolaborasi dan multi pihak. Dan sepertinya memang Cirebon sudah punya potensi untuk maju ya Pak ya soal industri gitu ya, dan mudah-mudahan tidak ada lagi pengangguran. Kalau tidak turun begitu secara signifikan. Harapannya seperti itu. Terima kasih Pak Amal Subhan, Ketua Federasi Serikat Singa Perbangsa dan Koordinator Aliansi Buruh Cirebon, Pak Novi Hendrianto SST PMSI juga terima kasih Pak, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kabupaten Cirebon Bapak Insinyur Asep Soleh Fahrul Insan, terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di RRI ya Pak ya, membahas semuanya tentang Cirebon dan juga masyarakat Cirebon. Saya Nono Kartono, sampai jumpa.